Potensi zakat di tanah air mencapai 350 triliun rupiah. Namun sampai saat ini potensi yang bisa direalisasikan baru sekitar 10%. Begitu pula penyaluran zakatnya sejauh ini dinilai juga belum maksimal dan tepat sasaran. Mencermati kondisi tersebut, Direktur Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Waryono Abdul Ghafur, mengusulkan agar Undang-Undang Zakat ditingkatkan seperti Undang-Undang Pajak. Seperti apa cara meningkatkannya? Berikut wawancara Muslim Choice TV dengan Profesor Waryono Abdul Ghafur. Ya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih atas waktunya untuk bisa menerima kita media Muslim Choice untuk wawancara khusus dengan Prof. Waalaikumsalam. Terutama terkait dengan sebenarnya sesuatu bidang yang sangat urgen dan menjadi salah satu yang bisa menentukan nama baik Islam sebetulnya, yaitu di bidang zakat dan wakaf. Ini karena ini urgen, sejauh ini bagaimana perkembangannya untuk wakaf dan zakat ini di Indonesia? Oke, terima kasih. Jadi saya terus terang merasa tertantang ya di direktorat ini karena direktorat ini mengurusi salah satu rukun Islam. Iya, betul. Yang tidak populer. Nah, itu kan sholat ditinggalkan itu, wah kalau muslim nggak sholat kelihatan tuh kan. Iya. Tapi kalau zakat ditinggalkan tuh kelihatannya orang biasa. Oh gitu. Nah, padahal statusnya tuh kan sama itu. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu kan sama-sama rukun Islam. Iya, betul. Nah, maka melihat perkembangan zakat di Indonesia, misalnya dibandingkan dengan haji, atau bahkan mohon maaf umroh ya, ini zakat ini relatif belum mendapatkan perhatian serius gitu ya. Oh begitu. Iya. Dan itu ditandai dengan misalnya orang relatif tidak merasa bersalah gitu. Oh. Iya. Kalau tidak berzakat gitu. Iya. Itu. Jadi zakat ini kan sebenarnya satu sisi urusan privat gitu ya. Sisi lain sebenarnya urusan publik. Privatnya itu adalah karena kesadaran si muzaki gitu ya. Iya. Dan ini harus dideklar zakat itu kan. Jadi seseorang itu sebagai muzaki, oh ya saya sudah berzakat gitu. Itu saya merasa tertantang di situ gitu ya. Di tengah-tengah antri umroh gitu ya. Antri haji gitu. Zakat rukun di bawahnya kok belum selesai gitu. Nah, di sisi lain misalnya zakat yang masih relatif belum optimal itu sudah menjadi solusi sebenarnya. Solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat. Nah, ini yang kemudian saya dan kawan-kawan merasa tertantang bagaimana ya kita bersama-sama Basnas gitu ya, dan juga nanti wakaf itu bagaimana menguatkan filantropi Islam ini menjadi satu kekuatan sosial gitu, sehingga mendorong kemajuan masyarakat gitu. Prof, apa sih yang menyebabkan, kalau tadi Prof kan bilang nih masih belum maksimal, apa sih yang menyebabkan belum maksimal gitu? Apakah dari lembaganya kah, dari pemerintahnya kah, atau memang dari umatnya sendiri kah, atau bagaimana? Iya, menurut saya banyak faktor ya kelihatannya ya. Jadi sebenarnya kalau belajar dari sejarah pasca Rasulullah gitu ya, kebijakan Abu Bakar itu kan justru memerangi orang yang tidak berzakat. Oh iya betul. Lah persoalannya kita ini Basnas itu berbeda dengan Dirjen Pajak. Oh iya. Ketika orang tidak bayar pajak kan didenda. Iya. Orang tidak bayar zakat biasa aja. Iya. Lah maka menurut saya nih ya, agar punya kekuatan politik gitu ya dan kekuatan sosial, ini undang-undang zakat itu harus ditingkatkan seperti undang-undang pajak. Jadi bagi umat Islam yang sudah wajib zakat, itu wajib berzakat, dan ketika berzakat dapat denda gitu. Iya. Apalagi misalnya pegawai negeri yang gajinya jelas, pendapatannya jelas, yang pejabat harus laporan LHKPN gitu kan. Nah, ini kan menurut saya kalau seperti saya nggak pajak kan didenda tuh. Beda dengan zakat. Iya. Oke, bicara dengan denda itu sendiri, apakah di syariat ada itu, Prof? Yang apabila istilahnya
seorang yang sudah mampu, artinya cukup lah untuk bisa berzakat, wajib jatuhnya wajib berzakat, tetapi dia tidak melaksanakan, itu apa? Ya, bahasanya kalau dalam agama Islam setahu saya ya, orang meninggalkan sholat yang nggak ada sanksi dan denda apa-apa. Orang meninggalkan puasa, paling kalau misalnya dia sudah wajib puasa kok tidak berpuasa, ada kafarot. Itu pun kalau mampu kan. Iya. Lah yang zakat ini nggak ada. Nggak ada. Orang meninggalkan berzakat kemudian didenda tuh nggak ada. Ini menarik menurut saya kalau dikaji ya. Iya. Karena zakat ini sebenarnya adalah transisi pengamalan rukun Islam dari sholat yang bersifat individual ke ibadah yang bersifat sosial. Iya. Dan nanti antara sholat, antara zakat dengan haji itu ditengahi oleh puasa yang bersifat privat lagi. Tapi dampak orang puasa itu harus dirasakan oleh orang sekitarnya. Misal gitu ya, orang berpuasa itu kan, puasa itu kan makna dasarnya kan imsak, menahan diri untuk tidak berkata buruk. Dan itu nanti ada dalam haji. Iya kan, haji itu kan dilarang tuh, wala fusuqa wala jidala fil haji itu kan. Itu akan berhasil karena puasanya sukses. Iya. Lah itu jadi menarik tuh dikaji secara filosofis gitu. Kalau masalah apa hukumannya atau apalah itu ya. Belum ada ketentuan yang baku. Belum ada. Iya, nggak ada di undang-undang tuh nggak disebutkan. Kalau muzaki di hukum Islam sendiri juga tidak ada. Tidak ada. Iya. Hanya dulu zaman Abu Bakar, karena mungkin juga pemerintahan Islam, khalifah gitu ya, maka yang tidak berzakat itu kan diperangi. Tapi kalau diperangi seperti apa? Kalau diperangi itu artinya apa? Ini diusir atau diminta untuk Anda berislam secara serius atau enggak gitu. Kalau Anda serius berislam kemudian kok sudah wajib zakat tidak berzakat, ya diperangi oleh Abu Bakar. Meskipun waktu itu, kenapa orang Islam yang sudah wajib berzakat waktu itu tidak berzakat? Asumsinya adalah karena Rasulullah sudah meninggal, sudah tidak ada lagi kewajiban gitu. Oke, kalau hukumannya nggak ada, berarti hadiahnya apa kalau begitu? Manfaatnya apa nih yang bisa dirasakan oleh muzaki yang sebenarnya zakat itu secara etimologis itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Betul. Zakat fitrah itu artinya adalah bentuk terima kasih eksistensi kehadiran kita. Betul. Karena kita sudah diberi kehidupan. Zakat mal itu sebenarnya adalah pembersihan atas apa yang sudah kita usahakan. Maka dalam Qur'annya itu jelas itu. Ketika orang itu sudah berzakat, maka salah satu manfaat personalnya itu adalah dia akan mengalami ketenangan hidup. Hari ini ketenangan hidup itu kan mahal. Iya, betul. Orang mencari tenang tuh kemana-mana gitu ya. Sampai healing dia. Sampai healing gitu kan. Padahal kalau dia berzakat, sedekah, infak kepada tetangga, itu sudah impactnya luar biasa. Secara sosial gitu ya. Saya sudah menyampaikan dalam buku saya bahwa salah satu manfaat zakat itu adalah menimbulkan stabilitas sosial. Karena dalam Qur'annya itu jelas. Makanya saya sering menyampaikan salah satu tugas keamanan itu adalah mendorong orang kaya yang wajib zakat itu untuk berzakat. Karena apa? Itu akan mengurangi angka kriminalitas. Misal nih ada orang kaya di kampung gitu ya. Kok tidak berzakat? Wah, pasti orang kanan kirinya akan berpikir tuh. Gimana nih caranya? Nah, iya kan? Gimana nih caranya? Nah, gitu loh. Iya, betul. Itu. Berarti kalau bisa dikatakan masalah literasi betul ya. Betul. Nah, kalau terkait literasi ini ada program yang sudah disiapkan oleh ada program. Jadi literasi zakat wakaf itu sebenarnya sudah relatif ada kemajuan ya. Jadi kami itu ada zakat goes to kampus, literasi zakat kepada masyarakat melalui kantor Kementerian Agama di wilayah dan kabupaten. Kita juga dengan majelis taklim gitu ya. Cuma lagi-lagi
apa ya, masyarakat itu masih lebih senang ngaji persoalan akhirat. Nah, surga, neraka. Padahal untuk sampai ke sana kan salah satu pintunya zakat. Ini urusannya malah dunia akhirat ini. Nah kan? Itu. Iya, gitu. Jadi kan gini juga, Pak. Aneh misalnya ya. Yang nggak aneh sih, cuma saya melihatnya tuh gini. Kalau orang berbicara puasa Ramadan gitu ya, liso imi farhatani gitu kan, bagi orang berpuasa punya dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar gitu ya, ketika berbuka puasa, dan farhatun inda dukhulil jannah. Memang zakat ini nggak ada motivasi begitu tuh, nggak ada. Nggak ada ya. Ketika Anda berzakat kemudian nanti masuk surga tuh nggak ada. Itu menarik gitu loh. Ya, kenapa itu ya? Nah itu, ini menurut saya tadi, karena dari sholat menuju zakat ini, itu memang sebenarnya tidak mudah. Ketika sholat, orang itu kan sebenarnya diakhiri dengan salam. Assalamualaikum itu kan, Assalamualaikum, meskipun dia sholat sendiri. Lah, salah satu faktor salam itu sebenarnya adalah ketika kita sudah berbagi. Zakat itu kan berbagi. Nah, itu ketika orang tidak bisa berbagi, hanya bisa menambah, mengalihkan, oh itu berat gitu. Oke, tadi masalah kesadaran nih masih kurang, ya kan? Terus sekarang masalah di lembaganya sendiri. Sejauh ini bagaimana penilaian dari Prof nih untuk lembaganya sendiri? Ya, jadi kita punya lembaga untuk zakat namanya Basnas dan lembaga ambil zakat. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus ya. Yang sebelumnya tidak berizin kami fasilitasi untuk kita dorong untuk bagaimana berizin. Kemudian untuk wakaf kita juga punya Badan Wakaf Indonesia. Lah memang seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya, lembaga seperti Basnas dan LAS atau BW ini kan lembaga yang lebih banyak bertumbuh kepada kepercayaan publik. Kalau masyarakat itu percaya, maka akan berzakat dan berwakaf melalui lembaga yang tersedia. Tapi kalau masyarakat tidak percaya, karena misalnya mohon maaf pengelolanya, pengurusnya itu tidak punya integritas, ya problem gitu loh. Nah, makanya yang saya dorong kemarin itu adalah bagaimana pengelola ini bukan sekedar paham, memahami tentang fikihnya zakat dan wakaf itu kan, tapi juga punya integritas, kemudian pengelolaannya juga transparan, akuntabel gitu ya, dilaporkan ke publik bahwa zakat yang diterimanya itu sekian, disalurkan kemana itu harus ada. Nah, saya merasa optimis sih bahwa ketika kami sering ketemu gitu ya untuk saling mengingatkan bahwa kami sebagai regulator akan memfasilitasi perizinan misalnya gitu, dan mudah gitu, bukan hanya mudah, nggak bayar. Nah, itu kan berarti kalau sudah kita benahi umatnya, literasinya sudah cukup, lembaganya sudah kita benahi, saya menarik yang masalah undang-undang itu, adanya kewajiban itu. Kira-kira seperti apa undang-undangnya? Undang-undangnya, Bro. Ya, undang-undang yang ada ini kan sebenarnya relatif lebih belakangan dari praktek masyarakat membayar zakat lewat lembaga. Itu makanya sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana undang-undang ini punya kekuatan gitu ya, seperti pajak. Sehingga orang yang teridentifikasi mampu misalnya itu ya seperti pajak aja lah, orang kan terdata loh, kekayaannya berapa, pajaknya berapa gitu kan. Kan sekarang sudah ada peraturannya nih, Prof. Mereka yang bayar zakat itu bisa untuk mengurangi pajak. Itu prakteknya belum. Oh, belum. Prakteknya belum. Ini baru Provinsi Aceh yang mengusulkan itu. Prakteknya belum. Nah, itu yang saya maksud juga, harmonisasi antar regulasinya ini masih belum kuat. Oh, gitu. Iya. Masalahnya di mana ini, Prof? Ya, masalahnya harus tanya ke Kementerian Keuangan. Oh, begitu. Loh iya, karena misalnya ketika ada seseorang kaya berzakat, sudah berzakat, otomatis kan pajaknya berkurang nih. Iya. Lah kalau penggunaan pajak ini kan diatur oleh negara. Iya. Penggunaan zakat diatur oleh agama kan. Jelas 8 asnaf itu tidak boleh pindah-pindah kan. Fakir, miskin, amil, ibnu sabil dan seterusnya.
seterusnya itu kan. Iya. Nah, disitulah sebenarnya Pak yang saya katakan perlu harmonisasi itu. Sehingga misalnya kenapa ya hari ini itu misalnya lembaga zakat dituntut untuk misalnya turut mengatasi stunting. Iya. Padahal anggaran stunting itu ada. Iya. Iya kan? Lah kalau ini misalnya anggap saja menjadi dua pintu, ya udah berbagi tugas saja. Zakat untuk orang miskin yang muslim misalnya gitu ya, ya udah dari zakat. Nanti pajaknya yang untuk selainnya misalnya gitu loh. Berarti sampai sekarang ini belum ada data masalah. Belum. Masa sudah ada yang berjalan berapa? Belum. Oh, begitu. Ya. Berarti kalau yang terjadi sekarang ini masalah kewajiban penyaluran juga tumpang tindih dong ya dengan bansos, dengan betul. Itu makanya. Nah, itu koordinasinya gimana tuh, Prof? Untuk ke depan nih. Iya, ke depan. Iya, ke depan itu. Jadi pertama sebenarnya kami sudah mendorong ya. Karena saya kan baru nih. Mendorong tentang single data. Jadi data orang miskin, data orang fakir dan seterusnya itu harus ada. Baik dari Kemensos, dari Kemendes, dari Kementerian Agama, dari Kemendagri itu harus ada. Satu single data itu. Lah nanti dari data-data ini kan ketahuan nih mana yang PKH. Berarti itu sudah disantuni oleh atau menjadi tanggung jawab negara, Kemensos gitu kan. Lah yang belum ini karena problem administrasi dan macam-macam diambil oleh lembaga zakat misalnya gitu kan. Ini masih overlapping memang. Kalau nggak salah sudah ada itu, Prof, data dari Kemensos itu ya. Ada memang. Nah itu. Nah, mungkin yang perlu sekarang masukkan data dari lembaga kali, Prof. Betul. Itu yang relatif sulit ya. Saya selalu bertanya, Anda tuh membagi zakat ini kemana gitu? Iya. Apakah yang dibagi zakat itu sebenarnya sudah menjadi sasarannya Kemensos misalnya gitu? Iya, betul. Nah itu yang jawabannya masih ngambang. Nah, berarti itu, Prof, yang perlu dibenahi, Prof. Betul ya. Seperti kemarin sempat itu dilontarkan pendataan dari lembaga zakat sendiri terhadap penerima mustahik, penerimanya ya, mustahiknya itu mereka belum rapi, artinya belum ada ketertib data, belum menghargai data itu sendiri gitu loh. Berarti memang perlu. Dan saya mensinyalir ada boleh jadi banyak ya orang-orang yang mendapatkan dari berbagai lembaga. Sementara di luar sana boleh jadi nggak terdata. Iya, betul. Berarti perlu dibikin sistem tuh, Prof. Betul. Ini yang sedang kami upayakan. Digitalisasi. Iya, digitalisasi. Target kapan itu bisa beres, Prof? Insya Allah targetnya tahun ini sudah. Gitu. Iya. Total ada berapa sekarang lembaga zakat? Lembaga zakat baik Basnas, LAS, provinsi, kabupaten, kota semuanya itu ada 159. 159 sedikit ya sebetulnya. Sedikit sebetulnya. Ya kan Basnas kan misalnya pusat 1. Provinsi kan 34. Kabupaten kan hanya berapa gitu kan. Nah, kabupaten belum semuanya ada. Karena kan dari potensi yang ada betul, jadi konsentrasi lembaga amil zakat masih banyak di Jawa. Karena manusia ini kan Indonesia masih banyak di Jawa. Nah, yang di luar Jawa memang masih seperti cabang saja. Gitu. Itu. Ya memang masih terpusat ya. Betul. Nah, jadi untuk mewujudkan target dari potensi zakat itu sendiri sepertinya masih agak berat, baru berapa persen sekarang kan? Betul, masih kecil 10%. 10%. Nah, langkah-langkah apa nih, Prof, yang akan dilakukan? Ya tadi, jadi kami bersama teman-teman Basnas dan LAS gitu ya. Pertama kita harus mendata muzaki. Muzaki di Indonesia itu kan baru versi pemerintah apa versi? Iya, muzaki secara umum ternyata baru 16%. Yang wakif itu baru 9%.
dari 238 juta muslim. Artinya masih kecil kan? Masa sih hanya 16% orang kaya di Indonesia gitu loh. Atau orang yang sudah wajib zakat gitu loh. Nah ini berarti masih belum ada data valid yang bisa dipegangi, sehingga kemudian tadi potensi nggak tercapai. Iya. Ya masalahnya di data itu lagi itu. Data lagi memang. Memang problem kita dari awal. Iya, data memang. Data dan data. Iya, jadi itu problem seluruh dunia kelihatannya. gitu ya Prof. Oke, saya rasa mungkin kita tunggu kinerja dari Prof selanjutnya nih, mumpung masih 5 bulan. Kira-kira berapa tahun nih? Ya setahun aja selesai itu semua itu. Saya menargetkan itu. Setahun selesai ya, Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan yang ditargetkan bisa terrealisasi. Mungkin closing statement dari Prof. Ya, saya terima kasih dan mengajak masyarakat Muslim Indonesia yang sudah wajib zakat, ayo berzakat melalui lembaga-lembaga formal yang punya legalitas seperti Basnas dan Lagabil Zakat. Nah, yang kedua, ya mari kita lindungi masyarakat kita dari, mohon maaf, pinjol-pinjol yang tidak resmi gitu ya, sehingga kemudian ini bagaimana meningkatkan distribusi zakat kepada masyarakat. Gitu ya. Ngomong pinjol tertarik juga saya tuh. Ada ide nggak Prof supaya lembaga zakat dimanfaatkan bisa menghandle? Iya, itu salah satu isu yang juga ditangkap oleh teman-teman. Oh gitu. Iya, jadi pinjol itu kan ya salah satu faktornya karena kemiskinan kan. Ya. Oke. Gitu. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Kalau ada kurang informasi mungkin saya kontak. Oke, siap. Ya, makasih Prof. Oke, demikian wawancara kita dengan Prof. Waryono, Direktur Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.